Halo siswa Indonesia, pada video kali ini kita akan belajar tentang angka penting. Angka penting merupakan semua angka hasil pengukuran dan menunjukkan ketelitian pengukuran tersebut. Angka penting memuat angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari penunjukan angka oleh skala terakhir alat ukur. Angka taksiran diperoleh dari hasil perkiraan kelebihan skala dalam pengukuran. Nah, coba kita lihat contoh hasil pengukuran balok menggunakan penggaris atau mistar. Nah, di sini kita tahu bahwa skala terakhir alat ukur penggaris ini ada di angka 2,5 cm. Maka 2,5 cm ini disebut angka pasti. Sedangkan angka taksiran diperoleh dari hasil perkiraan kelebihan skala dalam pengukuran. Nah, ini kelebihannya berarti diperkirakan setiap jarak jarak satu garis ini terhadap garis yang lainnya itu adalah 0,1 cm. Atau NST, nilai satuan terkecilnya dari penggaris atau mistar itu kan 0,1 cm. Maka angka taksiran perkiraannya adalah setengah dari NST, yaitu setengah dari 0,1 cm. Berarti setengahnya adalah 0,05 cm. Maka hasil pengukurannya menggunakan hasil dari angka pasti dan angka taksiran, maka kita peroleh hasil pengukurannya adalah 2,5 ditambah 0,05, yaitu 2,55 cm. Nah, ini untuk melihat adanya angka pasti dan angka taksiran. Oke, kita lanjutkan ke aturan angka penting. Ada beberapa aturan dalam angka penting. Yang pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti semua angka bukan 0 itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini merupakan angka penting. Maka kita contohkan 29.375. Berarti berapa jumlah angka pentingnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 angka penting. Yang kedua, 82,26. Berarti ada 1, 8 ini, 2, 2, 6. Berarti ada 4 angka penting. Nah, lanjut. Aturan yang kedua adalah semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, tadi kan kita punya bahwa semua angka bukan 0 adalah angka penting. Dan semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 juga angka penting. Maka dari contoh ini, kita punya contoh 54.001. Berarti ada 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. 80,26 berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Nah, lanjut ya. Semua angka 0 di belakang angka bukan 0 dan tidak diberi garis bawah adalah bukan angka penting. Jadi contohnya seperti ini. 3 tadi kan selain angka 0 angka penting, berarti 3 dan 8 angka penting. Nah, ini adalah angka 0 di belakang angka bukan 0 dan nggak ada garisnya, berarti 03 ini bukan angka penting. Jadi 38.000 itu hanya punya 2 angka penting.
250. 2 dan 5 ini angka penting. 0 ini karena tidak ada di bawah di bawahnya tidak ada garis dan dia di belakang angka bukan 0, maka bukan angka penting. Berarti angka pentingnya cuma 2 dan 5, berarti cuma 2 angka penting. 20.000. 2 ini angka penting. Nah, di bawah ini ada garis. Berarti 20 ini adalah angka penting. Dan 20 yang belakang bukan angka penting. Jadi ada 3 angka penting. Oke, semoga paham. Kita next. Aturan selanjutnya adalah semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti angka 0 di sebelah kanan desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Maka dari kalimat tersebut dicontohkan 62,30. 6 dan 2 angka penting, 3 angka penting karena mengikuti aturan yang pertama. Nah, 0 ini juga angka penting mengikuti aturan ini. Maka ini ada mengandung 4 angka penting. 97,00. 97 mengikuti aturan yang pertama tadi. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. 00 ini mengikuti aturan ini, berarti ada 4 angka penting. 38 angka penting. 0 di antara angka bukan 0 angka penting seperti aturan yang kita jelaskan sebelumnya. 2 angka penting berarti 38,002 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Lanjut, semua angka 0 sebelum angka bukan 0 pada bilangan desimal kurang dari 1 adalah bukan angka penting. Berarti 0 sebelum angka bukan 0 bukan angka penting. Berarti contohnya 0 ini semua bukan angka penting. Angka pentingnya cuma 2 dan 5. Berarti ada 2 angka penting. 0 di sini bukan angka penting. Berarti angka pentingnya hanya 7 dan 5 dan 0. 0 di sini angka penting karena di kanan tanda koma setelah angka bukan 0 adalah angka penting tadi. Berarti ada 3 angka penting. 0 di sini bukan angka penting, tapi 0 di sini angka penting. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti ada 8, 0 dan 6. Berarti ada 3 angka penting. Oke, supaya lebih paham, silahkan kerjakan latihan soal ini. Sebutkan ada berapa angka pentingnya di dalam hasil pengukuran ini. Kita lanjutkan di aturan pembulatan. Pembulatan angka berarti proses penyederhanaan angka sehingga nilainya tetap mendekati nilai sebelumnya. Hasil yang diperoleh setelah pembulatan angka kurang akurat tetapi lebih mudah digunakan. Jadi, namanya dibulatkan dengan tidak dibulatkan maka keakuratannya akan lebih akurat yang tidak dibulatkan. Tapi beberapa kasus kita perlu menyederhanakan dengan cara membulatkan suatu angka. Nah, berikut aturan pembulatan. Jika angka pertama yang dihilangkan itu lebih kecil daripada 5, maka angka terakhir dari sisa yang dihilangkan tidak mengalami perubahan. Nah, kita contohkan. Maksudnya adalah kita akan membulatkan dengan batas garis ini. Kita menjadikan ini berarti 3 angka di belakang koma. Dengan menggunakan clue-nya kita buat garis ini. Atau mungkin di dalam soal bulatkan menjadi 1 angka di belakang koma. Nah, ini minta dibulatkan 3 angka di belakang koma. Maka 2 angka di belakang koma ini kan harus dibuang. Nah, maka batas pembuangan angka
atau penghilangan angka itu ada di angka 3. Nah, 3 ini kan kurang dari 5, maka depannya itu tidak mengalami perubahan. Maka hasil pembulatannya adalah 3,442. Nah, untuk kasus yang bawahnya, ini kan mau dibulatkan di batas ini. 2 angka di belakang koma, di batas angka 6. Nah, angka sebelumnya angka 2 kurang dari 5, maka 6 tidak mengalami perubahan. Berarti pembulatannya 82,26. Lanjut. Jika angka pertama yang dihilangkan itu lebih besar daripada 5, maka angka terakhir dari sisa yang dihilangkan harus ditambah 1. Nah, ini kita menggunakan batas 3, maka kita ingin membulatkan 2 angka di belakang koma. 8 ini kan lebih dari 5. Maka ketika ini dihilangkan, depannya harus ditambahkan 1. Berarti hasil pembulatan ini menjadi 3,43, berarti tambah 1, 44. Contoh yang lainnya, 82,2269. Batasnya 6 ini. Kita bulatkan 3 angka di belakang koma. 9 ini kan lebih dari 5. Maka dibulatkan ke depannya, maka 6 ini harus ditambah 1. Jadi hasil pembulatannya 82,227. Misalkan 82, ini kita kasih contoh lagi lah. 82,227 ingin dibulatkan 1 angka di belakang koma. Berarti kalau mau dibulatkan 1 angka di belakang koma, batasnya di sini. Nah, 2 ini kita kurang dari 5, berarti pembulatannya 82,2. Kalau kita mau membulatkan ini 2 angka di belakang koma, berarti batasnya ini. 7 ini lebih dari 5, maka hasil pembulatannya adalah 82,23. Jadi 2 ini ditambah 1 karena 7 ini lebih dari 5. Jadi ini contoh pembulatan 1 angka di belakang koma, ini contoh pembulatan 2 angka di belakang koma. Next, jika angka pertama yang dihilangkan itu sama dengan 5, jadi pas 5, aturannya adalah lihat depannya. Maka angka terakhir dari sisa yang dihilangkan tidak mengalami perubahan jika genap dan harus ditambah 1 jika ganjil. Jadi kita lihat depannya, seperti contohnya ini. Kita mau membulatkan batasnya di sini, di 3. Nah, berarti 5 ini kan mau dihilangkan. Harus lihat depannya. Kalau depannya ganjil berarti ditambah 1. Kalau depannya genap berarti tetap, tidak ada perubahan. Karena 3 ini ganjil, maka pembulatannya adalah 6,34. Nah, ini karena depannya ini genap berarti pembulatannya tetap 4,12. 82,75, 7 ganjil. Berarti pembulatannya 82,8 ditambah 1. 19,85, 8 adalah genap, berarti pembulatannya 19,8. Dia tetap. Jadi bukan melihat besar kecilnya depannya, bukan melihat depannya itu lebih dari 5 atau kurang dari 5, tapi ketika yang 5 mau dihilangkan, depannya hanya dilihat ganjil atau genap. Kalau ganjil ini ditambah 1 ya, dari 3 menjadi 4, dari 7 menjadi 8. Kalau genap dia tetap 2 tetap 2, 8 tetap 8. Oke? Supaya lebih paham, silahkan kerjakan latihan soal ini, bulatkan menjadi 1 angka desimal. Jadi hanya 1 angka di belakang koma. Sekarang kita masuk ke aturan berhitung angka penting. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Jika angka penting dijumlahkan atau dikurangi,
maka hasil penjumlahan atau pengurangan tersebut mengandung satu angka taksiran. Maksudnya adalah kita kerjakan contoh berikut ini. Kita punya angka 85,26 ditambah 13,21. 85,26 ditambah 13,21. Kita jumlahkan ya. Maka 6 tambah 1, 7, 2 tambah 2, 4, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 1, 9. Kita punya 98,47. Berarti ini ada dua angka taksiran ya, 47. Kita mau membulatkan menjadi satu angka taksiran karena hanya bisa mengandung satu angka taksiran. Maka hasil dari 85,26 dan 13,21 adalah ini kan dibulatkan satu angka. 7 itu kan lebih dari 5, berarti hasilnya adalah 98,5. Oke, untuk yang pengurangan 567,264 ini ada 3 angka taksiran dikurangi 23,13 ini 2 angka taksiran. 567,264 dikurangi 23,13. Jadi penjumlahan pengurangan itu komanya harus lurus. 4 berarti turun ya karena dikurangi 0. 6 kurangi 3, 3. 2 kurangi 1, 1. 7 kurangi 3, 4. 6 kurangi 2, 4. Ini ada 5. Nah ini ada 3 angka taksiran. Dijadikan satu angka taksiran berarti harus dibulatkan. Berarti batasnya kan ini. 3 itu kan kurang dari 5. Berarti 1 ini tetap. Berarti hasilnya adalah 544,1. Oke ya. Lanjut ke perkalian dan pembagian. Jika angka penting dikalikan atau dibagikan, maka hasil perkalian atau pembagian tersebut mengikuti angka penting terkecil. Maka kita harus tentukan dulu berapa jumlah angka pentingnya. 12,4. 1, 2, 4. Ada 3 angka penting. 0,12. 0 ini kan bukan angka penting. Berarti 1 dan 2. Berarti ada 2 angka penting. Maka dia nanti harus dibulatkan menjadi 2 angka penting. Kita kalikan dulu 12,4 dikali 0,12. Kalau perkalian itu komanya nggak harus lurus. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 4 kali 1, 4. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Nah ini di belakang koma ada 1, 2, 3. Yang atas 1, yang bawah 2, berarti 3. Maka nanti hasilnya adalah 3 angka di belakang koma. Seperti perkalian desimal yang pernah diajarkan pada SD. 4 ditambah 4, 8. 2 tambah 2, 4. 1. Dibuat 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. 1,488. 1488 ini kan ada 4 angka penting. Dan kita harus membulatkan menjadi 2 angka penting. Berarti menjadi 2, batasnya di sini. Maka 8 ini kan lebih dari 5, dibulatkan ke depan, berarti harus ditambah 1. Hasilnya adalah 1,5. Oke. Sekarang kita punya 3,6 dibagi 0,06. Kalian bisa pakai porogapit atau kalian bisa juga pakai pembagian biasa. Misalkan 3,6 dibagi 0,06. Berarti yang atas ini supaya komanya hilang, ini kan yang bawah harus dikali 100 supaya komanya hilang. 1, 2 kan 100, ini 1. Berarti kalau bawah harus dikali 100, ya atas harus dikali 100, kali 100, kali 100. Berarti 36 dibagi
360 ya, dikali 100 soalnya, yang ini dibagi 6. 36 dibagi 6, ini bisa dicoret 6 ya, hasilnya berarti 60. Nah, mintanya adalah angka penting terkecil. Nah, angka penting terkecil adalah 3,6. 3,6 itu kan 2 angka penting. Ini punya 2 angka penting. 0,06 berarti hanya 1 angka penting. Nah, hasilnya 60. 60 itu 0 di sini kan bukan angka penting. 6 di sini angka penting. Berarti kan dia sudah pas. Ini hanya 1 angka penting. Berarti bisa langsung dituliskan di sini hasilnya 60 tanpa perlu adanya pembulatan. Aturan berikutnya adalah berhitung pemangkatan. Jika angka penting dipangkatkan, maka hasil pemangkatan mengikuti angka penting bilangan yang dipangkatkan. Nah, contohnya kita punya 2,5. 2,5 ini kan 2 angka penting. 2 angka penting. 2,5 kuadrat artinya 2,5 dikali 2,5. Hasilnya adalah 2,5 dikali 2,5. 2,5 kali 2,5 bisa dihitung manual atau bisa 25 kuadrat itu kan 625. 625 1 2 angka di belakang koma jadinya 6,25. Boleh juga seperti ini, boleh juga dikalikan seperti pengalian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. 6,25 ini kan ada 3 angka penting, sedangkan ini 2,5 sebagai angka yang dipangkatkan itu hanya punya 2 angka penting, maka ini harus dibulatkan menjadi 2 angka penting. Maka hasilnya yang sesuai aturan angka penting adalah ini ya, batasnya di sini. Hanya 2 angka penting ya. 5 itu berarti dilihat depannya genap berarti tetap berarti 6,2. Ini berarti 2 angka penting. 0,2 pangkat 3. Jadi 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2. Hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 itu kan 8. Dia ada 1, 2, 3 di belakang koma. Berarti 0,008. 1, 2, 3. 0,2, 1 angka penting. 0,008. Hanya 8 yang angka penting, 0-nya ini bukan angka penting. Ini sudah 1 angka penting, berarti tidak perlu mengalami pembulatan. Nah, lanjut ke penarikan akar. Jika angka penting ditarik akar, maka hasil penarikan akar mengikuti angka penting bilangan yang ditarik akar. Jadi sistemnya sama seperti pemangkatan, tapi ini ditarik akar. Akar 0,36. Berarti berapa dikali berapa hasilnya 0,36. Akarnya 0,36 itu kan 0,6. 0,36, 3 dan 6 ini kan angka penting. 0 bukan angka penting, berarti dia ada 2 angka penting. Nah, 0,6 ini kan cuma 1 angka penting ya. Hanya 6 ini, 0-nya bukan. Dan hasilnya harus mengikuti angka penting bilangan yang ditarik akar. Maka harus 2 angka penting. Caranya gimana? Tidak mengubah nilai 0,6, tapi dijadikan 2 angka penting. Berarti hasilnya adalah 0,60. 0 di sini kan termasuk angka penting sesuai aturan. Maka ini menjadi 2 angka penting. Oke, lanjut. Aturan berhitung yang selanjutnya adalah perkalian angka penting dengan bilangan eksak. Bilangan eksak adalah bilangan-bilangan yang pasti, tidak mengandung taksiran dan tidak memiliki satuan. Jadi bukan hasil pengukuran. Misalkan 1, 2, 3, 12, 15, 10. Jadi tidak mengandung angka taksiran. Hasil perkalian angka penting dengan bilangan eksak itu mengikuti angka penting bilangan semula. Jadi, misalkan, maksudnya seperti ini. 12 ini kan bilangan eksak.
ini kan hasil pengukuran yang mengandung angka penting. Kita punya 0, 0, 0 ini bukan angka penting. 2, 7, dan 1 ini angka penting. Berarti ada 3 angka penting. Maka kita bisa mengalihkan 12 dikali 0,00271. Nah, mengalihkan seperti ini, itu tidak harus dikalikan 0-0-nya, nanti bisa mengikuti. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 5 angka di belakang koma. Berarti kalian bisa menuliskan 271-nya saja dikali 12. Jadi kita menggunakan aturan menghitung seperti waktu kita masih SD. 1 dikali 2, 2. 7 dikali 2, 14. Nyimpan 1. 2 kali 2, 4. Tadi ada 1, 5. 1, 7, 2. Ditambah 2, 5. 7 ini 12. 7 dan 5, 2, 3. Ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 ditambah, supaya 5 berarti ditambah 01. 0,03252. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Dan hasilnya harus memuat 3 angka penting. Berarti harus dibuat bulatkan. Maka hasilnya adalah dibulatkan menjadi 3 angka penting. Maka batasnya ini. 2 itu kan kurang dari 5. Berarti hasilnya adalah 0,0325. Ada 3 angka penting. Sama dengan angka pentingnya ini. Oke, supaya lebih paham, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Lanjut kita ke notasi ilmiah. Dalam hasil perhitungan fisika, sering diperoleh hasil yang sangat besar atau sangat kecil. Artinya sangat besar itu ribuan, nolnya banyak, atau sangat kecil, komanya terlalu jauh. Maka untuk memudahkan penulisan digunakan notasi ilmiah atau notasi eksponen yang terdiri atas angka penting dan orde besaran. Notasi ilmiah merupakan cara penulisan deretan bilangan ke dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Jadi A ini nanti dihitung angka pentingnya, 10 pangkat N ini adalah orde besarannya. Nah, untuk lebih paham kita berikan contoh. Dengan A, sebelumnya dengan A itu bilangan di mana A itu harus kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari 10. Berarti nggak boleh sampai 10, sebelum 10. Lebih dari 10, bukan lebih dari sama dengan 10. Dan eksponen itu adalah bilangan bulat. Berarti bisa negatif, bisa positif. Nah, coba kita kerjakan contoh soal ini. 12.000. Kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Bentuk notasi ilmiah ini tadi kan A kali 10 pangkat N. Dan A itu tidak boleh lebih dari 10 dan kurang dari sama dengan 1. Berarti A ini ada di batas 1,2. Karena A itu tidak boleh lebih dari 10 dan tidak boleh kurang dari sama dengan 1. Berarti ada di 1,2. Maju ya kita, 1, 2, 3, 4. Kita maju 4, berarti 1,2 karena maju 4, kita punya 0,4, berarti 10 pangkat 4. Ini bentuk notasi ilmiahnya. 134 miliar, contoh berikutnya. Nah, di sini kan kita harus membuat tulisan dalam notasi ilmiah di mana A, ini A, harus kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari 10. Maka dari sini kita menuliskannya kan adalah 1,34. Maka untuk mencapai 1,34 ini kan kita maju 3, 6,
9, 10, 11. Maka dikali 10 pangkat 11. 0,00000006. Nolnya ada 0,000006. Berarti A-nya adalah 6. Ya, A-nya mengikuti 6 karena A lebih dari sama dengan 1 kurang dari 10. Berarti 6 dikali, berarti ini mundurnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 10 pangkat karena mundur min 7. 0,000190. Berarti A-nya adalah 1,9. Kalau 19 kan kelebihan. 1,9. Atau boleh juga ditulis 1,90. Boleh. 1,9 saja boleh. Komanya mundur berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kali 10 min 4. Jadi kalau kita mau ngomongkan angka pentingnya, maka 1,2 kali 10 pangkat 4 ini memiliki 2 angka penting. 1,34 kali 10 pangkat 11 berarti 3 angka penting. Jadi yang dilihat angka pentingnya itu A-nya ini. 6 kali 10 min 7 berarti 1 angka penting. Misalkan ini diminta jadikan menjadi 3 angka penting, maka kita menuliskannya bukan 6 kali 10 min 7, berarti supaya 3 angka penting 6,00 ya, 0 ini kan angka penting kali 10 min 7. Dia nggak mengubah nilai, tapi mengubah nilai angka penting. Ini berarti ada 3 angka penting. 1,9 kali 10 min 4, berarti 2 angka penting. Kalau kita menuliskan 1,90 kali 10 min 4, berarti dia 3 angka penting. Oke, semoga kalian paham. Lanjut ke awalan satuan. Berikut adalah awalan satuan dalam fisika. Jadi kalian harus setidaknya menghafalkan faktor kelipatannya dan awalan dan lambangnya. Maksudnya awalan itu apa? Dia yang mengikuti satuan. Misalkan kilo, hekto, deka, desi, senti, mili. Ini yang kalian sudah kenal dari SD ya. Ini. Nah, ini ada tambahnya tera, giga, mega, mikro, nano, piko, femto, dan ato. Nah, yang mengikuti apa? Yang mengikuti adalah satuan. Ini kan awalan satuan. Jadi kilometer. Meter itu satuan, satuan panjang. Hektometer itu satuan panjang. Jadi kalau ini diikuti oleh kilometer, berarti meter ini satuan panjang, kilo ini awalan satuan. Kilogram, gram ini satuan massa, kilo ini awalan satuan. Tapi kilogram ini menjadi satuan SI pada massa. Tapi kilo ini adalah awalan satuan. Terabyte, gigabyte, byte itu namanya satuan. Tera, giga itu awalan satuan. Yang membedakan sehingga dia memiliki faktor kelipatan. Batas satuan itu ada di mana? Ada di hijau yang ini, di garis hijau ini. Jadi misalkan kalian meter di sini. Kalau desimeter berarti dia kurang di bawahnya satuan. Kalau dia lebih dari nilai satuan, dia ke atas. Makanya dekameter itu lebih gede nilainya daripada meter. Desimeter nilainya lebih kecil daripada meter. Jadi satuannya pas itu ada di garis hijau ini. Jadi misalkan kalian dari kilo ke meter 10 pangkat 3. Kilometer ke meter. Meter itu kan batasnya di hijau ini. Berarti kan 10 pangkat 3. Kalau dari kilometer ke desimeter turun lagi. Ini kan min 1. Kalau dia
dari desi ke ini arah ya. Ini arah negatif ini arahnya kalau dia dari bawah ke atas. Ini akan positif kalau dari atas ke bawah. Jadi contohnya saya punya desimeter ke meter. Berarti kan 10 min 1. Tapi kalau meter ke desimeter berarti kan 10 pangkat 1. Saya punya kilogram ke gram. Gram itu di hijau sini garisnya. Di satuan itu ada di garis hijau ini. Berarti kan 10 pangkat 3. Tapi kalau gram ke kilogram berarti 10 min 3. Saya punya terabyte ya, terabyte ke kilobyte. Berarti turun. Tapi 1012 ke 103. 1012 ke 103 berarti hanya 12 dikurangi 3. Berarti 10 pangkat 9. Berarti 1 terabyte itu adalah 1 kilo 10 maaf 1 terabyte ya. Berarti kalau dijadikan kilobyte itu kan 12 ke 3 berarti 10 pangkat 9. Tapi kalau terabyte ke byte ke hijau ini berarti ya 10 pangkat 12. Paham ya? Kita lanjutkan ke dalam contoh soal supaya lebih paham. Kita punya 2 pikometer. Berarti satuannya meter ya, ini pakai meter, dijadikan megameter. Pikometer itu ada di sini. Megameter ada di sini. Berarti kita naik dulu. Pikometer ke meter. Piko ke meter dulu. Min 12 ke sini. Terus habis itu dia mau ke megameter. Megameter dari titik hijau ini ke atas, berarti kan melawan. Berarti ini kan harusnya 10 pangkat 6. Karena dia ke atas berarti 10 min 6. Ke sini 10 min 12, berarti 2 pikometer ke meter aja 10 min 12. Meter ke megameter 10 min 6. Berarti bisa menuliskannya, bisa menghitungnya gini. 2 kali 10 min 12 dikali 10 min 6. Min 12 min 6 min 18 berarti hasilnya adalah 2 kali 10 min 18 megameter. 5 GHz dijadikan Hz. Ya, ini G-nya harusnya besar ya. GHz menjadi Hz. Giga ke Hz itu kan turun. Berarti sesuai dengan aturan ini. Turun tepat di satuannya. Hz ini kan satuannya. Berarti ya langsung seperti faktor kelipatannya. Berarti giga 10 pangkat 9. Berarti ya 5 kali 10 pangkat 9 S. 0,39. Nah, ini belum aturan angka penting, dijadikan angka penting dulu. Berarti kan 1, 3,9 karena mengikuti aturan angka penting. Maju 1 berarti ini 10 min 7. 3,9 kali 10 min 7 kilogram. Jadikan dekagram. Kilogram ke dekagram berarti 10 pangkat 3 turun ke 10 pangkat 1. Berarti kan 3 sampai 1. Berarti kan hanya 10 pangkat 2. Karena dari 10 pangkat 3 bukan ke titik satuan, tapi ke dekagram. Dekagram punya nilai 10 pangkat 1. Berarti 10 pangkat 3 ke 10 pangkat 1 itu kan cuma turun 2. Berarti dijadikan dekagram. Berarti kan
3,9 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 2. Min 7 dan 2 tinggal min 5. 3,9 kali 10 min 5 dekagram. Nah, contoh yang terakhir adalah 870. 870 ini kan belum mengikuti aturan angka penting. Kita ubah dulu. Berarti kan 8,7 aturan angka pentingnya. Berarti ini kan maju 1, 2. Berarti kan kali 10 pangkat 2. Kali 10 min 4. Hasilnya berarti pangkat 2 dan pangkat min 4 berarti 8,7 kali 10 min 2 milifarad. Milifarad dijadikan kilofarad. Mili ke kilo, mili ke satuan itu kan min 3 ya. Terus habis itu naik ke kilo. Dari satuan naik ke kilo. Karena naik melawan arus berarti kan pangkat 3, berarti kan karena naik jadi min 3. Berarti 8,7 kali 10 min 2 dikali 10 min 3 ya. Dari mili ke satuannya ini dulu aja min 3. Terus naik lagi min 3 lagi. Berarti kali 10 min 3. Berarti min 2, min 3, min 5, min 5, min 3, min 8. Berarti 8,7 kali 10 min 8 kilofarad. Jadi satuannya adalah farad. Awalan satuannya adalah mili ke kilo. Oke. Semoga kalian paham dan coba kerjakan latihan soal berikut agar lebih paham tentang notasi ilmiah dan berapa jumlah angka pentingnya pada notasi ilmiah tersebut. Oke, semoga video ini membantu belajar kalian. Saya akhiri dan terima kasih.